secara pribadi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang mendengar, kami sama-sama diberkati firman-Mu sehingga kami dibangun dan terus semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Baik, salam. Baik Bapak Ibu, kalau anak-anaknya yang pengen ada di luar, silakan. Ada permainan, ada cerita-cerita. Ya, kalau memang pengen di luar, silakan. Ya, biar ketemu sama teman-temannya. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita berbahagia dan bersukacita. Ya, pada dasarnya setiap manusia itu kan ingin bahagia, betul? Gak ada orang yang ingin menderita, inginnya berbahagia. Dan memang dari awal Tuhan merancang bahwa manusia itu supaya hidup bahagia. Tapi ketika terjadi masalah, ketika sudah mulai tidak taat, ternyata kebahagiaan itu tidak bisa bertahan lama. Sehingga Allah datang ke dunia melalui Yesus Kristus ingin memulihkan keadaan yang dulu tidak baik menjadi baik lagi. Oleh sebab itu saudara, bahwa manusia datang ke dunia untuk menyelamatkan. Mari kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam Lukas, saudara, pasal yang ke-19. Ya, Lukas pasal 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, saudara. Lukas 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10, saudara, mari kita akan baca bersama-sama. Saudara bisa di depan, bahkan juga di samping saya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari yang menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara, ini hal yang penting, bahwa anak manusia datang ke dunia itu ada tujuan, ada maksud. Ketika hubungan manusia dan Allah sudah mulai rusak, ketika karena pelanggaran, ketidaktaatan, dan Allah datang melalui Yesus Kristus untuk memulihkan. Amin. Dipulihkan kembali, supaya baik kembali, supaya hidup berbahagia. Dan inilah melalui Natal, kelahiran Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia, orang yang terhilang, supaya kembali lagi. Saudara yang terkasih, kenapa Yesus mencari Zakius? Ini berbicara bahwa perhatian Yesus kepada Zakius, care, kepedulian kepada Zakius, bahwa ini menunjukkan bahwa Injil itu memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Amin. Dan termasuk dikatakan Zakius. Zakius itu adalah latar belakangnya orang yang berdosa, melanggar. Dia pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dia mengambil bukan haknya saja, tapi hak orang lain juga diambil. Sehingga orang banyak membenci Zakius, memusuhi Zakius, bahwa masyarakat tidak suka di situ. Tapi yang menarik, saudara, bahwa Yesus sangat care, sangat peduli terhadap Zakius. Mengapa? Karena Yesus datang ke dunia ada tujuan. Dikatakan bahwa anak manusia datang, bahwa dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari. Amin. Jadi mencari, saudara, yang hilang, yang sudah tidak lagi hidup dalam kebenaran, yang sudah mulai menyimpang, sudah mulai tidak taat, yang hidupnya jauh daripada Allah. Bahwa Allah melalui Yesus yaitu mau mencari. Makanya dikatakan bahwa anak manusia datang ke
ada tujuan. Yang pertama, mencarinya. Amin. Dicari, saudara. Jadi orang yang dicari itu pasti tidak mudah mencari. Tadi ada yang datang ke Elim, ya kan? Tentu mencari di mana sih tempatnya. Ya sekarang kan memang modern ya, pakai Google Map ya kan? Tapi jangan salah, Google Map juga kadang-kadang juga nggak nyampe tujuan, ya kan? Ada yang pernah kesasar pakai Google Map, kok nggak nyampe-nyampe, dibawa putar-putar, saudara. Ya, jadi memang ya itulah namanya mencari, kan berusaha. Tetapi saudara, ketika sudah menemukan apa yang dicari, di situ ada sukacita, saudara. Amin. Coba perhatikan ayat kelima, saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, waktu orang berbondong-bondong, orang ingin mendengar Yesus, ada orang yang sakit ingin disembuhkan, ingin tahu siapa sih Yesus itu. Pada waktu itu Sakius tidak bisa melihat, karena banyak orang yang benar-benar menutupi. Karena Sakius adalah orang yang pendek, dia tidak bisa. Makanya Sakius lari dulu, kemudian dia naik pohon dan dia melihat Yesus. Tapi yang menarik begini, saudara, pada waktu itu kan banyak orang Yesus di depannya, seperti ini, banyak orang. Kenapa Yesus lihat ke atas, kok melihat Sakius, saudara? Artinya di sini, saudara, walaupun satu orang itu berharga di hadapan Allah, amin, sangat berarti. Yesus tidak fokus dengan orang yang banyak, tapi Yesus ingat ada Sakius naik pohon itu. Ya, jadi kalau ada orang di bawah, kemudian orang ada naik pohon, berarti namanya nggak sopan gitu ya kan. Ini kalau orang kurang ajar, ini ada orang tua di sini, orang naik pohon ini kan, karena dimarahi kan begitu kan. Makanya kalau orang Jawa ada orang itu, kita biasanya nuwun sewu, ya, permisi. Itu baru anak yang sopan. Tapi kalau ada yang nyelonong aja ini, anaknya siapa itu? Ya, kan? Yang salahnya ditanya bapaknya yang salah, ya kan? Jadi artinya nggak sopan. Tapi kenapa Yesus fokus di sini, saudara? Hei Sakius, turun. Aku harus. Berarti kalau sudah harus berarti memaksa kan gitu kan? Aku harus ke rumahmu. Ini baru ketemu sudah maksa-maksa datang ke rumahnya nih. Ini nggak sopan juga ya. Tapi yang menarik nih, saudara, aku harus menumpang di rumahmu. Artinya, saudara, sini bahwa Yesus datang ke dunia untuk mencari yang hilang. Yang pertama dilakukan mencari dulu, dicari. Dan menarik, saudara, Sakius dengan sukacita dia langsung turun dan menerima Yesus. Amin. Itulah yang luar biasa, saudara. Satu orang berharga. Yesus mencari satu orang itu dan tidak mudah mencarinya. Dia mau mencarinya, segera turun hari ini. Saudara, dikatakan bahwa bagaimana Sakius itu. Saudara berbicara tentang keadaan Sakius, bagaimana dia berusaha, bahkan dia melihat bahwa Yesus bilang segera turun kamu, kemudian saya mampir akan ke rumahmu. Dia menerima Yesus pertama, dia terima dulu. Sakius turun, aku harus menumpang di rumahmu. Kemudian Sakius turun, dia dengan sukacita sekali, senang sekali. Yang pertama, menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, dia senang, dengan sukacita, bahagia. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang menjumpai kita secara pribadi, mencarinya, mari kita menerima terlebih dahulu dia. Amin. Dan kita ada sukacita kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan mau mencari kita. Pasti kita ini orang yang penuh dengan dosa, orang yang melanggar, orang yang tidak taat, tetapi Yesus sangat peduli terhadap saudara dan saya. Amin. Dan Yesus mencari. Natal itu berbicara tentang kelahiran Yesus, mau mencari siapa yang mau menerima, siapa yang mau sukacita. Amin. Makanya Natal identik dengan sukacita, senang. Makanya kemarin hari Sabtu kita anak-anak, ya, undang temannya Jody sekolahnya, tetangga-tangga, teman-teman, istri juga belum punya les-lesan di situ. Nanti Natal ya, Natalan. Mereka sudah persiapan latihan, hari den-den itu padahal les ya, ya kan? Senang sekali anak-anak. Apalagi nanti bilang nanti datang ya sukacita, nanti dapat hadiah. Wah, tambah senang, saudara, kan? Namanya anak. Ada sukacita di situ.
Sama juga demikian saudara, ketika Yesus datang pada saudara mencari, terimalah dia, amin. Dan sukacita karena Yesus mencari saudara dan saya. Zakius dicari dan menerima. Karena ada juga yang ketika dicari menolak, sudah ketemu. Ya aku nggak mau, nggak usah. Dan saya pernah saudara, saya mengunjungi orang, ya mau saya doakan. Rara kebanyakan, mau saya doakan. Agama apapun, Pak terima kasih. Saya doakan saudara. Kemudian saya doakan, kemudian cerita sama teman-temannya, tetangganya. Kok nggak didoakan, pilih kasih. Nah, yang sudah didoakan itu katanya, wah saya didoakan Pak Hari, kerjanya lancar. Kemudian dia cerita, akhirnya kok saya nggak didoakan, nggak pernah minta didoakan kan gitu kan. Tapi ada juga ini, boleh saya doakan? Enggak Pak, saya nggak mau. Baru sekali saudara. Selama baru sekali saya ada orang yang bilang, ayo saya doakan, menolak saudara. Karena saya sudah doakan ibu saya katanya kan. Dia nggak jadi kalau gitu kan. Kenapa nggak mau? Pak, saya sudah didoakan ibu saya. Sama juga demikian saudara. Yesus tentang ada juga yang menerima. Yes. Ada yang bilang saya siap. Ada juga yang menolak. Tapi Tuhan Yesus tetap mau datang kepada siapa yang mau dicari dan mengatakan, saya terima Yesus. Saya akan sukacita karena Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua saudara, dikatakan bukan hanya mencari, dikatakan bahwa Yesus juga dikatakan menyelamatkan. Dikatakan begini di ayat 10 tadi saudara, karena anak manusia datang untuk mencarinya, dan kemudian dikatakan dan menyelamatkan yang hilang. Makanya saudara, ada berita sekarang dikirim fotonya, tolong cari, ini ada yang hilang. Akhirnya pakai dikirim kemana-mana foto dengan media, dipakai TV, HP dan sebagainya, dikirim semuanya, akhirnya bisa ketemu. Dan ketika sudah ketemu di situ, ada orang menolong dan menyelamatkan, sangat sukacita saudara. Sama Yesus juga demikian, mencari orang yang hilang itu supaya kembali lagi. Yesus datang untuk menyelamatkan supaya mereka berubah dan semua orang bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi yang menarik saudara, waktu Zakius sudah dicari dan kemudian dia dicari dan mengatakan yes, dia ikut. Tapi yang menarik saudara, katakan ada orang yang bersungguh-sungguh dan suka. Kenapa? Karena Zakius orang yang berdosa, orang yang pernah melanggar. Ada orang yang bersungguh-sungguh. Kok Yesus kok numpang di orang yang berdosa? Apalagi kan bersama-sama mereka kan begitu kan? Nah itu kan uang nggak halal ya gitu kan? Ini uang nggak halal itu, pemungut cukai itu. Tapi kenapa Yesus datang di situ saudara? Yesus pasti dimarah oleh banyak orang. Zakius juga demikian. Bahkan orang bersungguh-sungguh karena Yesus ada di situ saudara. Mampir di orang yang berdosa. Saudara, umumnya kalau orang yang bersalah biasanya akan jauhi, betul saudara? Bahkan keluarganya menolak, bahkan bilang kamu bukan anakku lagi, kan? Karena anaknya nakal ya gitu kan? Kadang anak nakal, anaknya siapa ini? Aku nggak mengaku itu anakku. Kalau anaknya rajin, anaknya pinter, dapat ranking, bukan anaknya ngaku-ngaku itu anaknya. Wah itu baru anakku. Tapi kalau sudah nakal, ya kan? Atau anak itu punya kekurangan, ada sesuatu yang tidak sesuai diharapkan, atau ketika dia lahir berharap mungkin anaknya cowok nanti ganteng, ketika lahir cewek cantik, ya bisa saja. Wah itu bukan anakku, atau ada kekurangan di situ dan tidak menerima saudara. Dan pada waktu itu saudara, Yesus menerima kita apa adanya, amin. Apapun latar belakang kita, apapun keadaannya. Manusia seringkali kalau sudah jahat, kalau nggak baik menjauhi, tidak mau dekat-dekat, bahkan ditinggalkan di situ, tidak mengakui. Tapi beda dengan Tuhan Yesus mulai datang. Orang yang dimusuhi masyarakat, orang yang dianggap tidak penting, yang didiskriminasikan, orang yang tidak dianggap, orang yang dibuang. Yesus mau datang untuk mencari dan menyelamatkan, amin. Dan Yesus mau menyelamatkan. Dan bertobat berubah. Ketika orang mengolok-olok, kenapa Zakius menerima Yesus? Zakius langsung berdiri. Dikatakan apa saudara?
setengah dari milikku akan kuberikan kepada miskin. Saudara, waktu Sakeus itu menjadi pemimpin pemungut cukai, dia ngambil uang itu, saudara, semuanya sebanyak-banyaknya masuk kantong sendiri. Dia bagaimana bisa kaya, bagaimana dia banyak duit di situ. Tapi sejak ketemu dengan Yesus, ketika dicari dan selamatkan, dia berubah. Amin. Dan katakan, ketika orang bilang, Sakeus, kenapa engkau berbuat jahat, engkau berdosa banyak, orang bersungguh-sungguh. Lalu Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari kekayaanku saya akan bagikan pada orang miskin. Kalaupun ada yang pernah kuperas, berarti kalau ada yang saya pernah kuperas, berarti pernah merasa orang, kan gitu kan, bahasanya kan begitu. Kalau ada yang peras, saya akan kembalikan seberapa, saudara? 4 kali lipat. Dikembalikan. Dulunya yang egois, dulunya hanya fokus untuk dirinya sendiri, dulunya hanya mencari popularitas supaya terkenal, supaya hebat. Tapi sejak ketemu dengan Tuhan, yang dulunya hilang dan kemudian ditarik Yesus, kemudian bertobat dan berubah, akhirnya menjadi orang yang memperdulikan orang lain. Amin. Karena dia sudah diperdulikan Yesus. Makanya saudara, kalau Tuhan sudah care terhadap kita, peduli terhadap kita juga belajar memperdulikan orang lain. Amin. Tidak fokus pada diri sendiri. Sakeus dulu hanya fokus saya, akunya, egonya, kepentingannya. Sejak ketemu dengan Yesus, dia berubah. Setengah hartaku tak bagikan. Wah, kan berubah, saudara, kan? Kali yang kuperas 4 kali lipat. Kenapa Sakeus berubah? Karena ketika hilang, Yesus datang untuk mencarinya dan menyelamatkan. Amin. Berubah hidupnya, saudara. Ketika saudara menjadi orang percaya, mari kita berubah hidup kita. Mungkin dulu kita hanya fokus untuk diri sendiri, sudah mulai berpikir, menolong orang, membantu orang. Bukan berarti kita menolong membantu supaya kita dapat selamat, bukan dapat surga, tetapi kita menolong membantu karena memang Tuhan perintahkan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mau berbagi. Yang dulunya pelit, yang dulunya kikir, tetapi berubah, suka memberi. Dulunya hanya minta kan, akhirnya mau melepas genggaman. Tak bagi, mau berbagi, mau memberi. Tuhan mau seperti itu. Kenapa? Karena Sakeus diperdulikan oleh Tuhan. Dan setelah diperdulikan, dia berubah memperdulikan orang lain. Tuhan juga mau. Ketika saudara sudah diperhatikan oleh Tuhan, belajarlah memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa ketika kami hilang jauh daripadamu ya Bapa, Engkau mencari kami sampai menemukan hidup kami Bapa. Bahkan Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan, dan memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Engkau sangat pedulikan hidup kami Bapa. Engkau tidak melihat latar belakang kami, keadaan kami. Tuhan mau supaya kami mengalami perubahan Bapa. Kami sadar Tuhan, mungkin kami terhilang, kami jauh daripadamu selama ini, tidak mempedulikan Engkau ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Biar kami kembali kepadamu. Kami ingin kembali kepadamu ya Bapa. Karena Tuhan mencari kami. Tuhan mencari dan menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah seluruh sidang jemaatmu, umatmu yang ada di hari ini. Mungkin merasa hilang jauh daripadamu ya Allah. Selama ini merasa mungkin Tuhan tidak memperdulikan. Padahal itu salah Bapak. Bahwa Tuhan sangat memperdulikan kami, memperhatikan kami apapun keadaan kami Bapak. Biar kami terus datang kepadamu dengan siap hati kami Bapak. Kami sadar kami manusia lemah, kami penuh dengan keterbatasan. Kami akan kuat ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Bapa. Engkau mencari dan menyelamatkan bagi yang hilang.
untuk kembali kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah kita semua boleh dikuatkan, semakin baik lagi ke depannya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagai juru selamat kita yang hidup. Haleluya. Kita akan